Tuhan bisa jawab doa cepat, tapi Tuhan juga bisa jawab doa agak lama. Tapi ketika itu agak lama, itu bukan tanpa tujuan, ada proses, ada berkat lain. Itu kita dibentuk mentalnya, itu juga berkat. Dibentuk karakternya, dibentuk imannya, itu juga berkat. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Setiap pagi Tuhan rindu kuatkan kita, semangati kita, memberkati kita lewat firman-Nya. Karenanya kita perlu datang dan cari Tuhan, cari firman-Nya, cari perkataannya sebelum kita pergi melangkah, sebelum kita beraktivitas. Biarlah Tuhan lebih dulu ada di hidup kita. Dan pagi ini saya rindu mengingatkan sesuai apa yang firman Tuhan katakan. Doa-doa kita pasti dijawab. Percaya saja bahwa setiap doa tidak ada yang Tuhan abaikan. Setiap doa Tuhan pasti jawab. Dan kita seringkali perlu kasih waktu buat Tuhan. Alkitab berkata di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Habakuk 2 ayat 3 dikatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi akan segera terpenuhi. Dengan tidak menipu, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat ini menggambarkan bahwa apa yang Tuhan janjikan, Tuhan janji waktu kita minta Tuhan buka, waktu kita minta Tuhan beri, waktu kita ketuk pintu, pintu dibukakan buat kita, waktu kita doa, doa kita pasti dijawab, Tuhan pasti kabulkan. Tapi seringkali kita rindu doa kita dijawab sesuai kemauan kita, segera terjadi saat ini juga. Dengar baik, Tuhan punya kairos, kairos itu waktunya Tuhan. Kita punya kronologi, kronologi itu waktu manusia, waktu sejarah manusia, kronologi, waktunya manusia. Tapi Tuhan bekerja dengan waktunya Tuhan. Tuhan punya waktu. Tuhan bisa jawab doa dengan cepat. Tapi Tuhan bisa jawab doa agak lama. Dan Tuhan juga bisa jawab doa, mungkin kita perlu tunggu lama. Tapi semuanya itu bukan tanpa tujuan. Semuanya itu untuk kebaikan kita. Tuhan punya kebaikan buat kita. Tuhan tahu menghandle kita, menangani kita. Tapi satu hal yang pasti adalah semua doa harapanmu pasti datang, pasti dikabulkan, pasti dijawab, pasti terjadi. Tadi kitab Habakuk bilang, kalau berlambat-lambat nantikan itu, karena itu pasti datang. Kalau engkau menunggunya, percayalah bahwa itu tidak akan bertangguh. Dalam arti lain, segera terjadi di hidupmu. Tuhan jawab doa segera di hidupmu. Ingat ketika satu malam Petrus semalaman cari ikan, gak dapat ikan. Pagi hari dia sudah cuci jalannya, dia sudah mau pulang. Yesus datang dan kemudian Yesus pinjam perahunya Petrus dan Yesus berkhotbah di situ. Setelah Yesus berkhotbah di situ, kemudian Yesus berkata kepada Petrus, pergi ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu. Saya percaya mungkin di dalam hatinya Petrus memang ingin dapat ikan. Tapi sesuatu yang mustahil di hari itu dia dapat ikan. Dengan cepat pagi itu bisa dapat ikan. Karena semalaman dia sudah lama cari ikan, gak dapat. Tapi Yesus dengan mudah bilang, pergi ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu, maka kamu dapat ikan. Maka di dalam Lukas 5, kalau kita baca di ayatnya yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi engkau menyuruhnya. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Semalaman cari ikan nggak dapat, tapi pagi itu berjumpa Yesus khotbah. Saya percaya kalau orang dengar khotbah Yesus pasti ada semangat, ada iman, ada harapan. Di hatinya mungkin ada harapan supaya dapat ikan. Dan Yesus kemudian menyuruh Petrus, coba tebar jala di sebelah kanan. Dan Petrus melakukan, padahal semalaman sudah lama nggak dapat ikan. Tapi hari itu dengan cepat harapannya, doanya dikabulkan. Tuhan bisa jawab doa kita
dengan cepat. Anak Yairus dibangkitkan juga waktunya cepat, baru saja mati, kemudian Yesus datang ke rumahnya, dibangkitkan segera, cepat. Kalau Lazarus nunggu lama, 4 hari, agak lama itu. Tapi anak Yairus cepat. Tuhan bisa jawab doa dengan cepat. Tapi jika Tuhan menjawab doa agak lama, jangan khawatir. Seringkali itu bukan masa penantian, tapi masa di mana kita dapat berkat yang lain. Itu pembentukan mungkin karakter kita, mental kita. Saya teringat Abram dan Sarah berharap memiliki keturunan. Abram berdoa, berkata kepada Tuhan, Tuhan, untuk apa aku punya harta yang banyak, tapi aku wariskan kepada bujangku? Tuhan bilang, tidak, kau akan punya anak. Tapi kita tahu dari janji itu, sampai Abram punya anak, Abram menunggu 25 tahun. Dan itu mungkin ya agak lama ya, 25 tahun. Bahkan cukup lama lah 25 tahun. Tapi itu bukan masa penantian semata. Itu masa di mana Abram mengalami pembentukan. Mentalnya dibentuk. Diajar untuk percaya. Namanya Abram berjumpa dengan Tuhan, namanya dirubah. Di dalam Kejadian 17 ayat 5, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nama Abraham, tadinya Abram, menjadi Abraham. Abraham artinya bapa banyak bangsa. Padahal belum punya anak. Tuhan ajar untuk percaya dalam hati, maka akan melihat di kenyataan. Dan itu nggak proses yang cepat, itu proses yang mungkin ya cukup lama ya. Cukup lama, agak lama lah, 25 tahun. Abram, Sarah juga namanya diubah jadi Sarah. Diajar untuk percaya sebelum melihat. Dan Tuhan memang bekerja, dimulai dari percaya maka engkau akan melihat. Dan ketika Abram terbentuk mentalnya, lahirlah Ishak. Makanya dikasih nama Ishak. Dalam bahasa aslinya, tawa, sukacita. Dia bersuka cita melihat imannya, harapannya dikabulkan. Tuhan bisa jawab doa cepat, tapi Tuhan juga bisa jawab doa agak lama. Tapi ketika itu agak lama, itu bukan tanpa tujuan, ada proses, ada berkat lain. Itu kita dibentuk mentalnya, itu juga berkat. Dibentuk karakternya, dibentuk imannya, itu juga berkat. Dan juga mungkin cukup lama, sangat lama mungkin. Bisa juga terjadi, tapi sekali lagi bukan tanpa tujuan. Karena Tuhan ingin kita menaruh percaya bahwa Tuhan tidak pernah lupa sama doa kita. Saya teringat Hana yang bertahun demi tahun tidak juga mengandung sementara, yaitu Penina, istri lain dari Elkana, selalu mengandung dan Penina menghina Hana karena dianggap mandul. Hana menangis setiap tahun, Hana mempersembahkan korban, dan Hana hancur hatinya menangis sampai Hana akhirnya berdoa. Dan Imam Eli berpikir dia mabuk karena doanya mungkin sambil terseguk-seguk. Dan Imam Eli berkata, kenapa kamu mabuk? Lalu kemudian Hana bilang, aku nggak mabuk, aku lagi minta anak. Dan Imam Eli berkata bahwa tahun depan kamu punya anak. Dan kemudian kalau kita baca ayatnya, kemudian ketika Hana pulang berjumpa dengan Elkana, maka Tuhan mengingat Hana. Maka setahun kemudian Hana mengandung dan melahirkan Samuel. Lalu Hana kemudian mempersembahkan Samuel ke bait Allah. Setelah itu kemudian Hana menyanyikan nyanyian pujian buat Tuhan. Di 1 Samuel 2 ayat 5 ini nyanyiannya Hana. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Ada suatu pelajaran yang Hana dapat. Jadi penantiannya, jadi menunggunya tidak sia-sia. Ada sesuatu yang bisa dia dapat. Dikatakan bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Hana mengerti ada waktu, ada kairos Tuhan buat tiap orang. Ada orang sukses di masa muda, saya sering bilang begitu. Tapi ada orang sukses di hari tua. Ada orang yang sudah diberkati sejak muda. Tapi jangan khawatir, Tuhan juga bisa berkati kamu di masa tua. Sama seperti Hana. Hana dihina terus. Tapi kemudian pada akhirnya Hana berkata, yang mandul sekarang melahirkan 7 anak.
sementara yang lain sudah layu, yang lain udah pensiun, tapi kemudian kamu justru malah berkelimpahan di waktu pensiun. Waktu kerja kamu mungkin tidak menghasilkan begitu banyak, tapi di waktu pensiun kamu dapat bisnis, kamu dapat proyek, kamu dapat berkat yang lebih lagi. Tuhan bisa jawab doa dengan cepat, Tuhan bisa jawab doa dengan agak lama, Tuhan bisa jawab doa agak lebih lama lagi, tapi bukan tanpa tujuan. Tuhan punya kairos buat kita. Jadi sebagai hamba Tuhan pagi ini yang saya mau ingatkan, engkau yang sudah doamu pasti dijawab. Jangan pikirkan lama, agak lama atau sangat lama, tapi percayalah, doamu pasti dijawab. Dan jawaban doa pasti datang di hidupmu. Puji Tuhan, pagi ini Tuhan menguatkan kita untuk kita selalu berdoa, percaya, beriman. Ambil waktu renungkan firman Tuhan, kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, perkataan-Mu yang menguatkan, meneguhkan, meyakinkan kami bahwa doa kami tidak ada yang ditolak, diabaikan, ataupun tidak diperdulikan. Tuhan memperhitungkan setiap doa kami, dan Tuhan punya waktu yang tepat menjawab doa kami. Bersyukur untuk firman-Mu, kami yakin doa kami dijawab. Yang sakit Tuhan sembuhkan, umat-Mu yang sedang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, bahkan yang doa kami menaruh iman percaya, doanya dijawab, dikabulkan. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya doa saya tidak diabaikan. Tuhan peduli, Tuhan jawab doa saya. Saya akan tunggu sampai jawaban doa itu saya lihat secara nyata. Jika itu respon, tulis di kolom komentar. Tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Kalau mau titip doa boleh tulis di kolom komentar. Kalau saya kasih jempol di komentarnya, artinya saya turut merespon. Saya siap mendoakan. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati. See you.